24 bps market langsung ngepam. Oke, ya. Oke, sebelumnya ya congratulations karena marketnya naik dan ya kemarin kan banyak banget juga yang prediksi bakal naik, bakal apa ya? Bakal hawkish lah intinya ya. Tapi pada intinya ya kita melihat realitanya dan sekali lagi mohon maaf karena di situ aku salah prediksi juga karena sempat juga aku ngelihat beberapa referensi yang mengatakan kalau di market itu bakal apa ya, bakal 45 gitu ya. Naik 0,45 tapi it's okay, nggak masalah ya. Nah, jadi sekali lagi analisa tentang itu salah dan ya tadi malam aku sempat nge-short juga tapi udah TP ketika dia di TP satu sini yaitu di 229 karena aku yakin banget ini bakal kena kocok. Kalau misalnya nggak kena SL dulu ya misalnya ya pasti lanjut turun atau naik gitu ya. Nah, buktinya tadi malam banyak yang teriak padahal 25 bps banyak teriak, "Bang dam bang, bang dam bang," katanya. Karena tadi malam sempat di sini ya, kemudian dia di 23, kemudian dia ke 227, itu kan lumayan banget tuh, hampir 2% ya kan. Nah, kemudian langsung dibantai, langsung naik. Nah, jadi kalau kita lihat ada yang namanya di situ adalah base case ya. Base case itu apa? Base case itu adalah ketika ya sesuai gitu. Skenarionya 25 bps ya, maka Bitcoin akan diperdagangkan hanya di range 22.000 sampai dengan 25.000. Sekali lagi ya, base case yaitu case asli atau case dasar yang memang diperdagangkan kecuali dovish ya kan. Kalau dovish banget dari malam bisa aja besok-besok udah ke 30.000 gitu. Tapi kalau untuk 30 menurut aku mungkin belum ya. Dan untuk hawkish ya ini kita kesampingan karena udah out of parameter ya. Tapi bisa aja nanti juga jadi hawkish lagi ya. Tapi kalau kita lihat dari tadi malam ya Bitcoin itu sengaja bikin lower. Kenapa dibikin lower? Karena biar ya bullnya itu oke. Bullnya itu keras. Dia sengaja mau bikin hammer sebenarnya. Ya kalau kita perhatikan ya modelannya kayak gitu. Karena ya modelan yang kayak gini itu biasa tuh hanya untuk cari liquidity grab ya. Nah, jadi di sini kalau kita perhatikan Bitcoin udah 24.000 dan sedang naik dan dia masih di channel naiknya kayak gini ya, gila. Terbang guys. Ya, pom banget tuh. Kalian bisa lihat udah banyak yang liquid. Nah, udah sampai di titik resisten ya, resisten trendline apakah terjebol? Ya, apakah kita lihat candlenya? Nah, jadi sekali lagi kalau misalnya candlenya closing di atas 24.000 ya, sekali lagi ya closing di atas 24.000 bisa aja memang ke 247, 245 tapi belum ke 30 ya. Sekali lagi ya, belum bakal ke 30. Bentar. Belum bakal ke 30 ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan juga market yang kayak gini tuh udah model-modelan ya, market pada umumnya lah ya ketika kena news ya. Nah, break sepertinya ya. Nah, jadi ya kalian bisa jual mungkin di area 24 25 karena itu merupakan make resistance ya. Nah, jadi untuk kali ini ya apakah bisa diambil lagi? Jangan menangkap ketika udah overbought kayak gini guys ya. Karena ini memang sengaja banyak banget yang bilang dibikin overbought lagi biar ada koreksiannya ya. Nah, market kayak gini dan sekali lagi kalau mau yang sehat tetap ambil ketika pullback ya. Karena banyak yang mengira the Fed itu bakal buat market tuh pullback dulu, bakal buat market tuh sehat dulu, tapi ternyata ya langsung dinaikin ya karena dia takut mengecewakan orang-orang di market ya kan. Nah, tapi ya semua gimana pun market pasti ada naik ada turunnya ya. Ada naik bakal ada koreksinya juga ya kan. Nggak mungkin naik terus kan, lihatlah historical tahun-tahun juga sebelumnya. Bahkan market yang dari bullish year aja ya, di bullish year ya sekali lagi ya tanda kutip ya, bukan fase akumulasi di bullish year di tahun lalu di tahun 2021 ya. Market itu sebelum halving itu kalau nggak salah itu $12.000 atau 10 ribuan ya, terbang ke 64.000 dalam waktu yang sangat instan ya. Nah, jadi itu sebenarnya belum harus 64.000 gitu ya. Dan kemudian dibalikan ke 28.000. Kalian bayangkan aja 64 ke 28 itu berapa? Lebih dari 50%. Itu kan udah gila. Itu menyalahi aturan bullish share sebenarnya. Di bullish share itu jarang banget ada yang dump kayak gitu. Ada dump sebagai penetralisir tapi nggak sampai sedalam itu. Ya karena apa? Ya karena di reset. Karena seharusnya tuh harga tuh belum sampai di area situ gitu ya.
Nah, jadi kalau kita perhatikan area ini juga menurut aku terlalu kecepatan banget, apalagi ini di fase akumulasi yang harusnya ya baru-baru misalnya pun naik. Itu nggak mungkin sampai 25 dulu sih dalam waktu kurang lebih 2 bulan itu nggak mungkin. Belum 2 bulan malah, baru 1 bulan di Januari. Itu kurang kurang masuk akal gitu. Tapi kalau misalnya di 20, 21 ya itu masih diterima kalau logika sih ya. Nah, jadi kira-kira gitu aja. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih telah menyaksikan. Kita lihat lagi di analisa nanti malam. Bye bye.